Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang sosiometri. Sosiometri ini adalah salah satu teknik non-tes dalam bimbingan dan konseling. Sebenarnya apa sih sosiometri itu? Sosiometri adalah cara untuk mengukur tingkat keterkaitan antar orang-orang. Sosiometri ini juga merupakan suatu metode untuk memperoleh data tentang hubungan sosial dalam suatu kelompok yang berukuran kecil sampai sedang berdasarkan preferensi pribadi antara anggota-anggota kelompok. Kelompok di sini terdiri dari 10 hingga 50 orang. Kenapa hanya kelompok kecil saja, Bu? Ya, apabila dalam menentukan hubungan sosial antar individu terlalu banyak jumlahnya, maka akan menjadi kabur dan mengalami kesulitan. Hubungan yang baik akan menjadikan seseorang menjadi terkenal atau populer dan disenangi oleh anggota-anggota lainnya. Menurut Winaryati, sosiometri memungkinkan kita untuk mengukur, memetakan, dan membangun hubungan sehingga kekuatan dalam suatu organisasi terlihat dan dapat dieksplorasi. Sosiometri ini dikembangkan oleh Jacob Levi Moreno. Ini dia orangnya ya. Menurut Moreno, sosiometri ini awalnya adalah sebuah studi matematika yang bersifat psikologis pada suatu populasi, menggunakan teknik eksperimental dan hasil yang diperoleh dengan penerapan metode kuantitatif. Sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat dari sosiometri ini? Yang pertama, sosiometri ini dapat mengukur tingkat popularitas individu. Sosiometri juga dapat mempersatukan kelompok minoritas dalam satu kelas, sehingga dapat menciptakan hubungan baik dan juga harmonis. Tidak hanya itu, sosiometri juga berfungsi untuk membangun dan memperkuat kesulitan hubungan sosial yang terjadi. Dari sosiometri ini, guru BK juga dapat membantu mengatasi masalah penyesuaian di kelas tertentu. Sosiometri juga dapat membantu guru BK untuk membentuk kelompok belajar atau kelompok kerja. Guru BK juga dapat menemukan individu mana yang diterima atau ditolak dalam kelompok sosial. Nah, ini penting banget ya. Menemukan murid yang mempunyai masalah penyesuaian diri dalam kelompoknya. Sosiometri juga dapat membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara murid-murid, dan tentunya hasil dari sosiometri dapat merencanakan program yang konstruktif untuk menciptakan iklim sosial yang lebih baik. Ada 3 macam sosiometri yang akan kita pelajari di video kali ini. Tipe yang pertama adalah nominatif. Di dalam tipe nominatif ini, setiap individu dalam kelompok itu ditanyai terkait dengan siapa saja teman yang disenangi atau tidak disenangi. Jadi lebih ke like and dislike gitu ya. Disenangi atau tidak disenangi untuk diajak melakukan suatu aktivitas tertentu, atau siapa saja temannya dalam suatu pola hubungan tertentu. Pilihan itu harus ditulis berurutan. Dari pilihan pertama, ini yang paling disenangi, lalu turun ke pilihan kedua yang disenangi, dan pilihan ketiga yang tidak disenangi. Biasanya sih hanya ada 3 pilihan, karena kalau terlalu banyak, konselor juga akan kesulitan untuk menentukan pola interaksi perilaku dari kelompok. Contoh pertanyaan untuk tipe nominatif sebagai berikut. Kamu ingin duduk sebangku dengan siapa? Kamu senang bermain dengan siapa? Siapa teman terbaikmu? Kamu senang bekerja sama dengan siapa? Ketika kamu ada kesulitan atau masalah, siapa teman yang akan kamu mintai pertolongan?
Dan yang terakhir, jika ada kerja kelompok, dengan siapa kamu akan berkelompok? Ini boleh digunakan semua, boleh digunakan salah satu, tergantung guru BK ingin melihat apanya dulu nih. Apakah ingin mengelompokkan dari tempat duduk? Maka bisa menggunakan pertanyaan yang pertama ini. Kalau ingin melihat interaksi dalam kelompok, bisa menggunakan terkait dengan kerjasama dan juga langsung ke kerja kelompok atau pertanyaan yang lain sesuai dengan kebutuhan di kelas masing-masing. Tipe 2 adalah skala bertingkat. Di dalam tipe ini disediakan sejumlah statement yang disusun secara bertingkat. Dimulai dari statement yang menyatakan hubungan yang paling dekat sampai statement yang menyatakan hubungan yang paling jauh. Dalam setiap statement ini, individu diminta untuk mengisi nama salah seorang temannya yang hubungannya sesuai dengan yang dinyatakan dari statement. Contohnya, ini mulai dari yang hubungan paling dekat ya. Jadi, mereka disuruh menulis satu nama teman yang memang sesuai dengan kriteria pernyataannya. Misalnya, saya sangat menyenangi teman ini. Saya sangat senang bersama-sama dengan teman ini kemanapun saya pergi. Kalau saya mempunyai problem, kepadanya lah saya minta bantuan. Sebaliknya, saya pun senantiasa siap membantunya. Teman tersebut adalah, nah ini anak diminta untuk menuliskan siapa nama temannya. Lalu turun ya. Jadi kalau tadi perbedaannya adalah ini sampai punya problem minta bantuan. Kalau di sini sering bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Turun lagi, ini dapat bergaul secara baik dengan temannya. Dan dia juga keberatan kalau si teman ini merupakan salah satu anggota dari kelompoknya. Dia dapat bekerja sama dengan baik di kegiatan sekolah, walaupun di luar sekolah dia jarang sekali berhubungan. Jadi ya hanya teman di dalam sekolah begitu saja ya. Turun lagi, teman yang tidak begitu akrab. Dan turun lagi yang tidak disukai begitu. Jadi ada 5 pertanyaan dengan 5 tingkatan begitu ya. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya siapa sih teman yang paling disukai dan paling tidak disukai dari si anak ini. Tipe yang ketiga adalah siapa dia. Udah kayak kuis aja ya. Hey siapa dia? Di dalam tipe siapa dia, disediakan sejumlah pernyataan tentang sifat-sifat individu. Sebagian dari pernyataan tersebut mengungkapkan sifat yang positif, dan sebagian lagi mengungkapkan sifat yang negatif. Kepada masing-masing anggota kelompok diminta memilih teman-temannya yang mempunyai sifat yang cocok dengan yang diungkapkan oleh pernyataan tersebut. Sosiometri tipe ini sering juga disebut dengan tipe Guess Who. Dan karena pada setiap statement ada kemungkinan pilihan lebih dari seorang, maka tipe ini sering juga disebut tipe siapa mereka. Contoh kalimat pernyataannya sebagai berikut. Dalam keadaan kelas ini, ada teman yang hampir tidak pernah marah walaupun diganggu oleh temannya. Nah, ini kan siswa diminta untuk menebak siapa dia. Dalam kelas ini ada teman yang sering murung. Ia jarang bergurau atau bercerita tentang hal-hal yang lucu. Dia atau mereka adalah. Jadi, ini bisa menyebutkan 1 sampai 3 temannya. Dalam kelas kami ada teman yang angkuh dan tidak pernah mau menghargai pendapat orang lain. Ia sering marah-marah kalau ada orang yang menyangkal pendapatnya. Dia atau mereka adalah. Dalam kelas ini ada teman yang dapat bekerja sama secara baik dengan setiap orang. Ia bekerja dengan giat dan bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan kepadanya.
Dia atau mereka adalah? Nah, dari 4 pertanyaan ini, guru BK dapat memetakan siapa anak-anak di kelas yang tidak pernah marah, begitu ya. Siapa anak yang di kelas ini sukanya marah-marah, angkuh, tidak menghargai orang lain menurut pendapat temannya ya. Siapa anak di kelas ini yang sering murung? Dari sini semuanya, dari keempat pernyataan ini, nantinya konselor dapat memberikan program layanan yang tepat untuk mereka. Bukan berarti anak yang tidak pernah marah ini adalah anak yang sangat baik sehingga tidak diberikan layanan ya. Begitu juga sebaliknya, anak yang murung, anak yang sering marah-marah di kelas, anak yang tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain, ini juga bisa diberikan layanan-layanan tertentu. Kira-kira layanan apa ya? Iya, bisa jadi layanan konseling individu. Kalau banyak kita bisa memberikan konseling kelompok. Kalau untuk tindakan preventif, kita bisa memberikan secara bimbingan klasikal. Atau bisa juga dengan layanan informasi, sesuai dengan kebutuhannya ya. Ini adalah contoh angket sosiometri yang paling mudah yang sering digunakan oleh konselor atau guru BK. Jadi di dalam angket ini sudah dijelaskan bahwa sosiometri ini untuk apa, begitu ya. Dan mereka diminta untuk memilih teman dalam bercerita atau belajar atau bermain, begitu. Ada 3 teman yang diminta untuk dipilih dan juga diberi alasan kenapa memilih teman tersebut. Kenapa memilih si A, kenapa memilih si B, dan kenapa memilih si C. Mengenai bentuk mana yang akan digunakan, tergantung kepada apa yang akan dicapai. Dengan cara ini, dapat diketahui siapa saja yang populer dan siapa saja yang terasing atau ditolak oleh teman-temannya. Ini sangat penting, lebih-lebih bagi seorang guru bimbingan dan konseling di dalam memahami keadaan masing-masing anak di dalam kelas. Anak yang terasing atau yang ditolak oleh teman-temannya merupakan problem child yang mungkin sekali akan mengganggu kemajuan dalam pelajarannya. Untuk membantu anak tersebut, maka guru BK harus mengetahui alasan teman-temannya mengapa menolak dia. Jawaban itu dapat diperoleh dari alasan yang diajukan oleh anak-anak dalam kuesioner sosiometri itu. Berdasarkan alasan tersebut, guru BK dapat mengambil langkah lebih lanjut dalam memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Oke, baik atau tidaknya hubungan sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain dapat dilihat dari 3 kriteria hubungan sosial. Kriteria yang pertama adalah frekuensi hubungan. Frekuensi hubungan ini adalah sering tidaknya anak atau individu tersebut bergaul. Makin sering individu bergaul, maka pada umumnya individu itu makin baik dalam segi hubungan sosialnya. Yang kedua adalah dari intensitas hubungan. Intensitas hubungan ini adalah segi mendalam atau tidaknya orang atau anak di dalam pergaulannya atau intensitas hubungan ini adalah segi mendalam atau tidaknya orang di dalam pergaulannya. Makin mendalam seseorang bergaul di dalam hubungan sosialnya, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan sosialnya semakin baik. Teman yang intim atau teman yang dekat berarti mempunyai intensitas yang mendalam. Ini merupakan teman yang akrab, hubungannya lebih baik daripada teman yang kurang atau tidak intim sama sekali. Yang ketiga adalah popularitas hubungan. Popularitas hubungan ini mencakup banyak sedikitnya teman bergaul dan digunakan sebagai kriteria untuk melihat baik buruknya hubungan sosial. Jika seseorang memiliki banyak teman di dalam pergaulannya, maka pada umumnya dapat dinyatakan bahwa semakin baik pula hubungan sosialnya.
Faktor popularitas inilah yang digunakan sebagai ukuran atau kriteria untuk melihat baik tidaknya seseorang di dalam hubungan atau kontak sosialnya. Dan inilah yang menjadi dasar sosiometri. Baik tidaknya hubungan sosial seseorang dapat dilihat dari segi banyak sedikitnya teman bergaul. Kelebihan dari sosiometri ini adalah sosiometri dapat mengetahui hubungan sosial antar siswa. Sosiometri juga dapat meningkatkan hubungan sosial antar siswa. Sosiometri juga dapat menempatkan siswa dalam kelompok yang sesuai, menemukan siswa yang mempunyai masalah penyesuaian diri dengan kelompoknya, membantu meningkatkan partisipasi sosial di antara siswa, membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam pergaulan yang sedang dialami, membantu konselor dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dengan menyesuaikan program yang konstruktif. Ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Di dalam sosiometri ini, kelemahannya sangat sulit dijamin kerahasiaannya, karena siswa mungkin akan cenderung saling menanyai pilihannya. Dan siswa memilih bukan atas dasar pertimbangan dengan siapa dia akan paling berhasil dalam melakukan pekerjaan, tetapi bisa jadi mereka memilih atas dasar rasa simpati dan antipati. Bagaimana cara menganalisis sosiometri? Tunggu di video berikutnya ya.